Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Roshitere episode keempat. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya setelah Masachika mengantar Masha pergi berbelanja. Dan saat berada di kantor OSIS, di sini Kenzaki merasa terheran-heran dengan Masha yang membeli boneka kucing yang terlihat cukup besar. Dan ternyata di sini Kenzaki sudah menduga bahwa awalnya Masha pasti ingin menaruh banyak boneka dan akan dipajang di kantor OSIS. Namun untungnya Kenzaki menyuruh Masachika mendampingi Masha sehingga bisa mengendalikan Masha agar tidak membeli barang yang tidak perlu. Dan melihat kinerja dari Masachika, di sini Kenzaki dan Masha mencoba menawarkan kepada Masachika untuk ikut bergabung menjadi anggota OSIS. Selain itu, karena Kenzaki sudah tahu tentang kinerja yang bagus dari Masachika ketika menjadi OSIS di SMP, sehingga ia merasa yakin untuk menunjuk Masachika menjadi anggota OSIS. Masachika yang mendengarnya pun tetap menolak tawaran Kenzaki karena ada hal yang lain yang membuatnya terpaksa masuk ke OSIS. Seketika itu, Kenzaki pun membantah Masachika bahwa sah-sah saja jika Masachika memiliki maksud lain untuk menjadi OSIS, yang mana hal tersebut juga dilakukan Kenzaki agar ia bisa menarik perhatian dari orang yang ia cintai, yakni Chisaki yang menjadi wakil ketua OSIS saat ini. Lalu setelah Kenzaki menunjukkan fotonya saat kelas 3 SMP, seketika itu Masachika pun merasa sangat terkejut karena selama 2 tahun Kenzaki bisa merubah dirinya yang awalnya gemuk dan payah hingga kini telah menjadi sosok yang berwibawa dan berkarisma demi sang pujaan hati. Selain itu, di sini Masha juga menambahkan bahwa Masachika tidak perlu memikirkan motif lain untuk masuk ke OSIS, asalkan Masachika bisa memberikan kinerja yang bagus ketika di OSIS. Seketika itu, Masachika teringat dengan masa lalunya ketika ia diajak Yuki menjadi wakilnya. Yang mana kala itu, Masachika terpaksa menuruti Yuki karena ia tak tega melihat adiknya sendirian maju menjadi ketua OSIS. Lalu setelah itu, Masachika memutuskan untuk mempertimbangkannya terlebih dulu sebelum dirinya benar-benar menjadi anggota OSIS. Kemudian, di sini Masachika mencoba bertanya tentang Alia yang kini sedang tidak ada di dalam kantor. Lalu Kenzaki pun mengatakan bahwa saat ini Alia sedang menggantikan tugas Chisaki mengurus klub karena saat ini Chisaki sedang ada latihan kendo. Yang mana saat ini Alia sedang mencoba menengahi klub baseball dan juga sepak bola yang kini tengah berebut lapangan sekolah. Dan karena kedua klub tersebut sama-sama akan ikut sebuah turnamen, sehingga mereka harus mempersiapkan latihan dengan cukup matang. Dan di sini Kenzaki sengaja meminta kepada Alia untuk mengurus tugas ini agar Alia bisa mendapatkan pengalaman baru. Mendengar hal tersebut, Masachika merasa agak kepikiran dengan Alia. Apakah Alia bisa mengatasi masalah tersebut? Lantas saat ini Masachika pun pergi menghampiri Alia dan memastikan sendiri tugas yang sedang dikerjakan Alia. Lalu kini kita diperlihatkan kondisi dari Alia yang mencoba melerai pertengkaran antara klub sepak bola dan juga baseball. Yang mana di sini mereka sama-sama tidak mau mengalah untuk menggunakan lapangan sekolah. Lantas di sini Alia membuat sebuah usul agar salah satu dari mereka menggunakan lapangan yang ada di sebelah sungai. Mendengar hal tersebut, di sini kedua belah pihak tentu tidak setuju dengan pendapat dari Alia, yang mana karena lapangan di pinggir sungai itu agak sempit, sehingga klub sepak bola tidak akan nyaman untuk berlatih di sana. Selain itu, karena lokasi lapangan tersebut juga agak jauh dari sekolah, sehingga membuat klub baseball akan menjadi kesulitan untuk membawa peralatan baseball yang cukup banyak. Lantas karena Alia tidak bisa menengahi kedua belah pihak, sehingga di sini Alia pun merasa menyesal karena dirinya dulu memilih untuk tidak percaya dengan orang lain, yang mana akibat pilihannya sejak dulu tersebut, sehingga membuatnya kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan ia tidak bisa meyakinkan mereka atas usulan yang ia buat. Dan ketika Alia mencoba meminta tolong menggunakan bahasa Rusia, tiba-tiba Masachika pun datang ke sana yang bersiap membantu Alia dalam mengatasi masalah ini. Dan ternyata sebelumnya Masachika berniat membiarkan Alia mengatasi masalah ini
agar Alia bisa mendapatkan pengalaman baru ketika menghadapi orang lain. Namun ketika Alia meminta tolong menggunakan bahasa Rusia, seketika itu hati Masachika pun seolah tergerak dan ia pun memutuskan untuk membantu Alia mengatasi masalah tersebut. Dan agar lebih mudah, di sini Masachika mengaku menjadi anggota OSIS yang ditugaskan oleh ketua OSIS untuk membantu masalah ini. Yang mana di sini Masachika memberi usul agar tim baseball saja yang berlatih di pinggir sungai. Namun sebagai gantinya karena tim sepak bola memiliki anggota yang banyak, di sini Masachika meminta kepada beberapa anggota sepak bola untuk ikut membawakan peralatan dari tim baseball. Mendengar hal tersebut, awalnya mereka masih merasa keberatan dengan usul yang diberikan oleh Masachika. Namun tak disangka di sini para gadis yang juga menjadi manajer tim sepak bola menawarkan agar mereka saja yang membantu membawakan alat baseball. Mengetahui ada gadis cakep yang ikut membantu tim baseball, pada akhirnya tim baseball pun setuju dengan syarat tersebut sehingga perdebatan ini bisa berakhir dengan damai. Lalu setelah itu di sini Alia merasa bingung dengan Masachika, seolah Masachika sudah tahu tentang solusi dari masalah tadi. Dan ternyata sebelumnya Masachika sudah mengetahui tentang hubungan ketua tim baseball dan juga manajer sepak bola yang sebenarnya adalah sepasang kekasih. Dan tadinya mereka berdua terlihat kebingungan untuk mengambil keputusan karena mereka berdua berada di kubu yang saling berbeda. Namun untungnya berkat usul dari Masachika, sehingga pastinya mereka bisa memanfaatkan kesempatan tersebut agar mereka bisa bersama di saat yang bersamaan. Mendengar hal itu, Alia pun merasa kagum dengan Masachika yang sedari awal sudah memikirkan hal tersebut sehingga masalah tadi bisa berakhir dengan baik. Lalu ketika mereka hendak masuk ke kelas, di sini mereka pun bertemu dengan Kenzaki yang tengah menunggu kedatangan mereka berdua. Dan ternyata sedari awal Kenzaki telah merencanakan semua ini, mulai dari Alia yang nantinya akan dibantu Masachika agar Masachika bisa yakin untuk masuk ke OSIS. Lantas karena Masachika tidak bisa lari lagi, sehingga kini akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk menjadi anggota OSIS. Hari pun semakin larut. Di sini kita diperlihatkan Masachika dan juga Alia yang kini sedang pulang sekolah bersama. Lalu di sini Alia mencoba bertanya kepada Masachika, apakah alasan dari Masachika bergabung ke OSIS agar Masachika bisa membantu Yuki dalam pemilihan ketua OSIS. Dan sebelum Masachika menjawabnya, di sini Masachika mencoba bertanya kepada Alia, apakah Alia akan tetap menyalonkan dirinya menjadi ketua OSIS meskipun Masachika tidak berada di pihaknya Alia. Dan ternyata di sini Alia pun menegaskan bahwa dirinya akan tetap menyalonkan diri meski Masachika nanti menjadi lawannya. Lalu setelah mendengar jawaban dari Alia, di sini Masachika pun mengatakan bahwa dirinya akan membantu Alia dalam pemilihan menjadi ketua OSIS, yang mana sepertinya Masachika merasa bahwa nantinya Alia tidak akan bisa berdiri seorang diri, sehingga ia akan membantu berdiri di sampingnya Alia. Dan mengetahui orang yang ia sukai mau berjuang bersamanya, sehingga tentunya dengan senang hati Alia pun menerima bantuan dari Masachika. Lantas karena Alia di sini merasa baper, sehingga ia keceplosan menggunakan bahasa Rusia bahwa ia kini telah jatuh cinta terhadap Masachika. Dan karena Masachika tahu tentang apa yang dikatakan Alia, sehingga tentu membuatnya merasa agak terkejut dengan pernyataan dari Alia. Namun yang membuat Masachika merasa terheran-heran, mengapa yang ada di bayangannya malah teman masa kecilnya, seolah dalam hati Masachika masih ada perasaan yang mendalam terhadap gadis tersebut. Namun hal itu tidaklah berlangsung lama, yang mana karena Alia di sini beranggapan bahwa saat ini Masachika sedang membayangkan Yuki, sehingga kini membuatnya pun merasa kesal, dan Masachika pun mendapatkan tamparan yang keras dari Alia. Dan meskipun Alia sempat merasa kesal dengan Masachika, namun dirinya tetap merasa sangat berterima kasih karena Masachika mau mendukungnya menjadi ketua OSIS. Lalu selang beberapa saat, setibanya mereka di depan apartemen Alia, di sini Alia masih terlihat cemas dengan Masachika karena tadi ia menampar Masachika dengan agak keras. Namun di sini Masachika mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan Alia tidak perlu mencemaskan dirinya. Lalu sebelum Masachika pulang, di sini ia pun tiba terkejut dengan Alia yang tiba-tiba mengkisu tepat di pipinya. Yang mana meskipun di sini Alia cuma menganggap bahwa kisu di pipi hanyalah sebuah salam,
Namun Masachika tentu jadi salting karena dirinya yang dikisu oleh seorang gadis. Beberapa saat pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Alia yang merasa tak habis pikir dengan dirinya karena tadi ia sempat menembak Masachika menggunakan bahasa Rusia. Dan tak lama kemudian ketika Masa baru saja pulang, di sini ia pun merasa cukup terheran-heran karena bisa-bisanya Masa membeli boneka kucing yang ia anggap mirip dengan Alia. Dan setelah itu tiba-tiba Masa membahas tentang Masachika yang menurutnya merupakan pria yang cukup baik. Yang mana di sini Masa mencoba memperingati Alia bahwa jika Alia benar-benar suka terhadap Masachika, maka Alia harus cepat-cepat menyatakan perasaannya kepada Masachika agar Alia tidak didahului oleh gadis yang lain. Namun karena saat ini Alia masih belum bisa jujur dengan perasaannya, sehingga ia merasa tidak mengerti dengan maksud dari Masa mengatakan hal tersebut kepada dirinya. Oke, untuk pembahasan anime Roshidere episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.